Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, pentingnya kiranya kita semua membahas perkara salat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, akan tetapi melupakan ibadah salat 5 waktu. Di bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh, akan tetapi tidak melakukan salat atau salatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas pun ikut berkorban. Bahkan ada yang menyatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, sering bantu orang. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang yang kurang dalam memperhatikan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melihat bagaimana kedudukan salat dalam Islam, agar kita semakin sadar akan pentingnya salat sehingga kita bisa terus menjaganya. Yang pertama, salat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'az radhiyallahu anhu disebutkan, Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Yang artinya, pokok perkara dalam Islam tiangnya adalah salat dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616 hasan. Kedua, salat adalah amalan yang paling pertama dihisab di yaumul akhir. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari salatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in
fayakmalu biha man taqasa minal faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Yang artinya sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila solatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari solat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan solat sunnah, maka solat sunnah tersebut akan menyempurnakan solat wajibnya yang kurang. Begitu pula dengan amalan yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 864. Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Yang ketiga, solat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjal bait, wa shaum Ramadan." Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah atau tiada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan hadis riwayat Muslim nomor 16. Keempat, saking pentingnya salat, keluarga pun diajak untuk salat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Rabb-Nya. Quran surat Maryam ayat 54 sampai 55. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakan ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495. Hadis ini adalah hadis sahih. Karena salat begitu pentingnya dan punya kedudukan dalam Islam, yang meninggalkannya akan diancam dengan ghayya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawata wa tawba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesengsaraan kecuali orang-orang yang bersabar, beriman dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dikatakan dalam hadis, orang yang meninggalkan salat diancam keras
Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dan mereka, yaitu orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis sahih. Biasanya orang yang meninggalkan salat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaan sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan salatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Maka dari itu, jangan remehkan salat. Ibnul Qayyim sampai mengatakan bahwasanya meninggalkan salat itu lebih parah dari melakukan dosa besar seperti mabuk, zina, selingkuh, membunuh. Maka dari itu, jagalah salat. Jika kita dalam keadaan sakit atau jika kita dalam keadaan sibuk, bagaimanapun salat tetap wajib dilaksanakan. Bahkan jika kita dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas ingat, maka salatlah ketika ingat dan sadar, walau waktu salat sudah habis, asalkan bukan disengaja dan bukan dijadikan rutinitas. Semoga Allah memberikan kita taufik agar rutin menjaga salat 5 waktu. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna Allah amarukum bi amrin azim. Amanukum bis salati wassalam ala nabiyyil karim faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.